Jadilah umat yang bersaudara. Jadilah kalian bersaudara. Berarti yang diperintahkan orang yang belum bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bagaimana dengan orang yang memang sudah bersaudara dari lahirnya? Orang yang tidak bersaudara pun kata Rasulullah, jadilah kalian seorang yang bersaudara. Jangan kalian saling mencari-cari kejelekan. Jangan saling memata-matai. Jangan saling menjelek-jelekkan sehingga merusak persaudaraan tersebut. Kata Rasulullah yang dinyanyikan oleh Nas, jangan kalian melakukan itu sehingga kalian bisa tetap menjadi seorang yang bersaudara. Betapa banyak orang yang baik terhadap temannya. Betapa banyak orang yang baik terhadap sahabatnya. Care terhadap sahabat-sahabatnya tapi terhadap saudaranya dia cuek. Betapa banyak orang yang baik terhadap tetangganya tapi terhadap saudaranya dia tidak pernah jengukin. Cuman gara-gara apa? Gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Gara-gara harta kita bisa melupakan saudara. Jangan pernah kata Rasulullah, jangan mencari-cari kesalahan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oke, kembali lagi kita di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Nah Pak Ustadz, kalau dari tadi kita berbicara tentang kita sebagai anak diperlakukan tidak adil sama orang tua. Nah, gimana kalau kita balikin sama orang tuanya sendiri? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat melihat atau menyadari anaknya ini sedang mencari perhatian? Ya. Nah, silakan selengkapnya Pak Ustadz. Tidak ada anak bodoh dan tidak ada anak nakal. Itu prinsip. Saya ulangi, tidak ada anak bodoh. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Dan tidak ada anak nakal. Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Sehingga mencari perhatian lain dengan cara membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga mencuri-curi perhatian orang tua lewat jalan yang salah. Lewat jalan yang salah. Sekarang apa yang harus dilakukan orang tua jika seorang anak sedang mencari perhatian kepadanya? Ada banyak cara yang dilakukan orang tua dan yang paling mudah yang dilakukan orang tua adalah mohon maaf membentuk anak. Dalam hal ini kata bahasa yang lebih ringan kita sebut adalah mendidik anak. Membentuk anak dalam hal ini mendidik anak. Karena anak itu bagikan besi. Besi itu kalau kecil masih bisa dibentuk. Tapi kalau sudah gede hati-hati. Itu susah. Makanya sejak dini anak itu dididik dengan pembiasaan. Buat semua orang tua termasuk saya pribadi, ini saya masih proses dalam mendidik anak. Ya kalau di pesantren saya bisa didik anak sampai ratusan anak. Iya bisa ngaturin mereka salat tepat waktu, belajar tepat waktu, ngapalin surah-surah. Dengan mudah saya nyuruh mereka untuk mempelajari, untuk ngapalin pelajaran dengan mudah. Tapi ternyata dalam mendidik anak jauh beda. Jauh beda karena dari dalam. Dari dalam. Ibu? Bu? Tanamkan kepada anak jikalau dia berdua panggil kata kakak dan panggil kata adik. Sehingga ada keterikatan. Jangan menyebut nama, boleh menyebut nama tapi ada simbol panggilan sayang dengan istilah kakak, kakak, iya adik. Tuh. Jadi ada keterikatan ya gitu. Sekarang kalau misalkan anak dengan melakukan berbagai macam hal sehingga mencuri perhatian orang tua. Maka orang tua menyambut perhatian anak itu enggak apa-apa lebay bu. Kadang-kala anak itu buat surat yang kita sendiri tidak tahu apa. Saya alhamdulillah setiap pulang ke Makassar ada aja bingkisan dari Nora yang buat saya tersentuh. Entah itu dia gambar sesuatu terus jadikan amplop terus kasih saya. Aba-aba ini ada hadiah buat Aba. Wow aku lebih-lebih aja. Padahal itu cuma gambar apa tidak. Harus memperlihatkan itulah bentuk kasih sayang anak mencari perhatian dari orang tuanya. Tiba-tiba adik-adiknya ikut melakukan hal yang sama. Jangan hati-hati ya. Jangan sana itu tidak boleh. Wow, enggak apa-apa. Ibu, bapak, cuma 2 orang ya. Gini, jangan bawa pekerjaan kantor di rumah. Tuh, contoh ibu bekerja. Saya setuju sama Ustaz Oki, kalau sampai di rumah sudah. Anak, sudah anak. Itu harusnya seperti itu. Tidak ada urusan. Jadi saya istri saya kan guru. Kalau mau ngisi raport atau mau memasukkan nilai-nilai anak-anak muridnya, saya bilang ke ruang tamu anak-anak bagian saya.
Jangan anak melihat kamu bekerja, tidak bagus. Karena pasti anak merasa dinomor duakan. Itu karena anak-anak itu mohon maaf, kenapa dia ngambek, kenapa dia nangis, kenapa dia lari ke pojok, karena mau digendong. Jangan, dia tidak menunggu orang lain untuk datang jemput dia, tapi kita yang datang. Sudah, jangan. Tidak, tidak boleh kata tidak. Nggak. Kenapa? Tidak boleh. Kepada anak jangan. Orang tua, maaf, ini. Aduh, kata-kata ini tidak enak banget. Karena saya juga baru jadi orang tua 8 tahun ini. Bapak-bapak udah tahu lama. Saya calon Bapak. Baru Calon calon. Insyaallah. Insya Allah doain Pak Ustadz. Amin ya Allah. Bulan depan kan? Insya Allah. Iya. Anak itu dididik sejak belum lahir. Sebelum lahir sudah dididik. Sudah dididik. Caranya? Dengan hatamkan Quran. Kinas baca Al-Quran. Atau Gina yang baca Quran. Oke, insya Allah siap. Sebenarnya Gina sih karena dia lagi hamil. Insya Allah. Makanya wanita itu 9 bulan hamil karena dia dalam keadaan suci supaya ada kesempatan untuk ngaji. Insya Allah, amin. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya nggak sama Ustadz atau Ustazah? Yuk angkat tangannya silakan. Kita ke belakang lagi, mungkin ibu yang pakai kacamata paling tinggi nih, tangannya masih semangat. Boleh silakan dari mana, namanya siapa? Ya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuldi dari Majelis Taklim Fahrunisa, Kelurahan Siranindi, Palu, Sulawesi Tengah. Pak Ustadz, saya dekat Al-Herat. Herat kan? Ya, insya Allah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya punya anak laki-laki dan perempuan. Saya memperlakukan anak saya dengan sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Tetapi dengan perlakuan saya yang saya usahakan seadil-adilnya, tetap ada yang merasa dibedakan. Bagaimana caranya supaya saya tetap terlihat adil di hadapan mereka? Demikian. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi Bagus. wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Ini adil. Dijawab dulu, waalaikumsalam tadi. Udah jawab. Oke. Orang tua tidak boleh menyamakan. Tapi berlaku adil. Nah, mau tahu jawabannya ibu-ibu? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kata-kata adil ini tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Anak-anak susah untuk diberikan pengertian bahwa perlakuan adil itu tidak mesti sama.